kami untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Ya, baik. Shalom semuanya. Puji Tuhan, saya boleh bertemu dengan wanita-wanita hebat luar biasa pada saat malam hari ini. Kali ini adalah kali kedua saya boleh bertemu ibu. Amin, puji Tuhan. Baik, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini. Oh ya, mungkin ada yang belum kenal ya ibu ya. Mungkin ada sebagian yang sudah kenal pada waktu itu. Ya, nama saya PDP Alisvia Justiana. Ya, saya salah satu dari pengurus Korda ya, dari Korda BBI bagian Kesra. Ya, jadi kalau ibu-ibu dapat jadwal untuk pengiriman lauk, nah itu salah satunya saya yang WA ibu-ibu ya melalui pengurus Kesranya. Baik, terima kasih buat kesempatannya. Mari kita akan belajar bersama. Pengurus di tempat ini memberikan tema yaitu menjadi wanita yang kuat dan tangguh di dalam Tuhan. Ya, baik. Era sosmed ya, medsos ini ada istilah yang sering kali kita dengar. Saya mau tanya ke ibu-ibu, siapa di sini yang pernah dengar istilah ras terkuat di bumi? Ada yang pernah dengar? Ketawa semua di sini. Siapa ibu-ibu ras terkuat di bumi? Emak-emak, wanita ya. Wanita ya. Kenapa dikatakan ras terkuat di bumi? Kok ketawa ibu-ibu? Coba sebutkan kenapa kok disebut wanita itu ras terkuat di bumi. Salah satunya boleh, salah dua juga boleh. Bukan saya loh ya yang ngomong ya. Ya, katanya ras terkuat di bumi itu kalau sen ke kiri tapi beloknya ke kanan. Kalau ditegur malah marah ya. Ngaku-ngaku semoga di sini nggak ada ya. Semoga di sini nggak ada. Ya, itu salah satunya. Tapi itu dari segi negatifnya ya. Kalau segi positifnya, kenapa wanita disebut ras terkuat? Serba bisa, betul. Wanita itu adalah makhluk yang multitasking, betul? Semua bisa, sambil gendong anak, sambil masak, sambil terima telepon, bisa nggak? Bisa ya. Sambil ngulek cabai, sambil kerjain yang lain juga bisa. Tapi coba kalau pasangan kita lagi nonton TV, kita ajak ngomong, ngerti nggak mereka? Denger nggak? Ditanya, gimana? Apa sih? Ngomong apa sih? Gitu kan ya, pengalaman ya kan. Dicoba nggak tahu. Aduh, dengerin dong sampai kita seperti itu ya. Tapi kalau kita sambil melakukan sesuatu, sambil mendengar, sambil berbicara, kita bisa. Kita multitasking. Makanya kita disebut sebagai wanita ras terkuat di bumi. Selain itu apa ibu? Selain serba bisa, apalagi? Menjadi penolong. Kalau menjadi penolong itu lebih kuat atau lebih lemah? Iya, namanya orang yang menolong pasti lebih kuat ya, lebih kuat ya. Karena seorang wanita itu adalah penolong. Ya, selain itu secara fisik, sesungguhnya kita wanita itu lebih kuat, betul nggak? Coba ibu-ibu sudah mengandung 9 bulan, ya kemana-mana, tak gendong kemana-mana ya, bawa perut yang buncit ya, sampai akhirnya melahirkan. Itu laki-laki nggak ada yang bisa seperti itu, betul? Iya, wanita itu diberi kekuatan yang luar biasa. Karena itu wanita disebut ras terkuat di bumi ini. Selain secara fisik, secara emosional, wanita itu adalah wanita yang bisa mengelola emosinya sedemikian rupa, betul? Ibu-ibu lagi sedih, lagi marah, lagi berantem sama suami, di depan orang lain masih bisa tersenyum, betul? Di tengah anak bikin jengkel, bikin marah, tapi ibu-ibu masih bisa shalom ya. Itulah wanita. Nah, hari ini kita mau belajar tentang wanita yang kuat dan tangguh di dalam Tuhan. Kita mau belajar dari seorang tokoh yang ada di Alkitab, yaitu Rut. Ya, kita akan buka bersama kitab Rut. Rut pertama ayat yang ke-15 sampai yang ke-18. Di sini dikatakan, sudah ketemu ya ibu ya. Berkatalah Naomi
telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca kitab Rut, di sini kitab Rut adalah sebuah kitab sejarah. Ya, kitab Rut ini ditulis pada zaman hakim-hakim. Ya, ketika waktu itu bangsa Israel belum mempunyai raja. Ya, di mana kondisi pada waktu itu secara moral, secara sosial sedang terjadi kekacauan. Tapi di sini kita bisa melihat melalui kitab Rut ini dituliskan silsilah seorang raja besar Israel. Siapa, Ibu? Raja besar Israel? Raja besar Israel yang sampai siapa? Ya tadi ada yang Daud, betul ya. Kita melihat di kitab Rut ini dituliskan tentang silsilah raja besar Israel, yaitu Daud. Nah, dari Daud kita tahu bersama siapa ayahnya Daud. Isai, betul. Ayahnya Isai siapa? Boas. Ayahnya Isai. Ayo siapa? Wah, kita perlu ke sekolah minggu lagi nih. Enggak ya, kan sudah saking lamanya lupa kita ya. Ya, tadi dikatakan bahwa Daud punya ayah namanya Isai. Isai punya ayah namanya Obed, ya. Obed. Nah, Obed ini anaknya Boas, ya. Siapa Boas? Siapa? Iya, betul. Boas adalah suami dari Rut. Nah, kalau kita tarik garis merahnya, tarik silsilah ke bawah ke atas, kita bisa melihat di kitab Rut ini akhirnya muncullah silsilah Yesus Kristus. Yesus keturunan Daud, ya. Daud keturunan di atasnya ada Boas, ya. Dan disinilah di dalam kitab Rut, kalau ibu-ibu nanti membaca di rumah, di dalam kitab Rut pasal yang keempat ayat 21 sampai 22, di sana kita bisa membaca bagaimana silsilah itu dituliskan di sana, ya. Nah, setelah kita mengetahui kitab ini, kita tadi sudah membacanya di pasal pertama ayat 15 sampai 18, kita tahu bahwa Rut ini adalah seorang wanita yang kuat. Dia seorang wanita yang tangguh. Ayat yang kita baca tadi merupakan percakapan antara seorang menantu dengan mertua, yaitu Rut dan Naomi. Ya, kalau sebelumnya lagi kita bisa menarik lagi, ada menantu yang lain di sana. Siapa namanya? Orpa. Ya, tapi dari ayat yang kita baca tadi itu tinggal Rut dan Naomi yang sedang mengadakan percakapan. Ya, ketika Orpa akhirnya Naomi memberi penjelasan. Naomi ini luar biasa juga, ya. Sekalipun dikatakan dalam kitab ini dia seorang yang pahit, dia sebut aku Naomi marah, ya, pahit, tapi dia luar biasa. Dia tidak egois. Ketika ketiga orang ini sama-sama kehilangan suaminya, apa yang dilakukan oleh Naomi? Apa yang dilakukan Naomi? Ya, dia memberikan kesempatan kepada kedua menantunya untuk memulai kehidupan yang baru. Seorang Naomi, dia tahu bagaimana berbahayanya seorang wanita yang sudah ditinggal suaminya. Ya, dia butuh perlindungan, dia butuh rumah yang aman. Karena itu Naomi memberikan kesempatan kepada Orpa dan juga Rut untuk memulai kehidupan yang baru. Silahkan kalian pulang ke
Moab. Silakan kalian pergi ke negeri itu di Moab ya. Silakan kalian pergi ke rumah kalian, ke keluarga kalian masing-masing supaya kalian mendapat perlindungan. Tapi kita bisa melihat di sini seorang Rut, seorang yang luar biasa. Dia tidak meninggalkan mertuanya. Ya, bahkan tadi ayat yang kita baca tadi sangat luar biasa, menunjukkan bagaimana seorang Rut ini begitu luar biasa. Dia, kalau dipikir-pikir ibu-ibu, dia itu seorang bangsa Moab. Bangsa Moab itu bangsa yang tidak mengenal Allah, menyembah berhala. Tapi karena si Rut dan Naomi, Rut ini tinggal di rumah Naomi, ya, dia menikah dengan anak Naomi, tentunya diajarkan hal-hal tentang Tuhan, tentang keimanan, ya, dan akhirnya Rut yang masih secara iman mungkin dia masih muda, masih pemula, tapi kita bisa melihat betapa luar biasanya Rut. Ayat yang ke-15-16 tadi yang sudah kita baca. Hari ini ibu-ibu yang dikasih Tuhan, dari Rut kita bisa belajar. Dari Rut kita bisa belajar bersama bagaimana Rut ini adalah seorang wanita yang kuat dan tangguh di dalam Tuhan. Ya, boleh next slide. Ya, seperti Rut yang tadi notabene dia adalah wanita yang masih sangat muda, wanita yang baru mengenal Tuhan, bukan dari kecil dia lahir dari bangsa Israel, tapi dia membuktikan bahwa dia adalah wanita yang kuat dan tangguh. Begitu juga setiap kita, wanita-wanitanya Tuhan, kita harus membuktikan bahwa kita adalah wanita yang kuat dan tangguh di dalam Tuhan. Ya, semua mau? Amin. Ya, semua di sini kita dapat menjadi wanita yang kuat dan tangguh di dalam Tuhan. Yang menjadi pertanyaan buat kita, boleh next slide. Yang menjadi pertanyaan buat kita, melalui sikap apa kita dapat membuktikan bahwa kita ini sebagai wanita yang kuat dan tangguh di dalam Tuhan. Kita boleh sama-sama belajar. Kalau Rut sebagai orang yang baru mengenal Tuhan, dia bisa kuat, teguh di dalam Tuhan. Terlebih kita anak-anak Tuhan, kita wanita-wanitanya Tuhan yang mungkin sudah sekian lama mengiring Tuhan, sekian lama mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kita juga harus bisa membuktikan bahwa kita adalah wanita yang kuat dan tangguh di dalam Tuhan. Melalui ayat yang kita baca malam hari ini, setidaknya dari kisah Rut ini kita akan belajar bersama. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari Rut, ya. Untuk memudahkannya, boleh next slide. Untuk memudahkannya, saya akan menjelaskan di sini kita dapat menjadi wanita yang kuat dan tangguh di dalam Tuhan dengan menunjukkan sikap, dengan memakai nama akronim dari Rut itu sendiri. Ini Rutnya dalam bahasa Inggris ya, R-U-T-H ya. Jadi melalui sikap apa? Malam hari ini paling tidak ada 4 hal yang akan kita pelajari. Sikap yang menunjukkan sebagai wanita yang kuat dan tangguh di dalam Tuhan. Yang pertama, responsibility. Yang kedua, understanding. Yang ketiga, take, yaitu trust. Dan H-nya adalah hope. Malam hari ini kita akan belajar satu persatu supaya kita sama-sama bisa menjadi seperti Rut, seorang wanita yang kuat dan tangguh di dalam Tuhan.